Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi nujumiz zulam. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah hari ini khatib berwasiat pada diri sendiri, umumnya hadirin sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan, apatah lagi beberapa minggu ke depan, itu termasuk golongan orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk dapat melaksanakan salah satu program terbaiknya, yakni ibadah puasa di bulan suci yang mulia, bulan Ramadan. Dalam ayatnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Keimanan jadi dasar untuk dipanggil oleh Allah untuk dapat melaksanakan kewajiban. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan metode puasa yang Allah sediakan kamu jadi orang yang bertakwa. Kampus yang terbaik, madrasah yang terbaik, sekolah yang terbaik, dengan metode kurikulum yang terbaik sepanjang zaman, itu puasa. Dan Allah sediakan untuk umat Nabi besar Muhammad SAW dalam setahun cukup 1 bulan, di bulan Ramadan, untuk menggembleng umatnya agar meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, bahkan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter ketakwaan, berkarakter muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dengan puasa seyogyanya kita menjadi orang yang memiliki sikap dan karakter takwa itu sendiri. Apa itu takwa? Menurut Imam Qushairi dalam penjelasannya yang sederhana tapi cukup meyakinkan, kalimat takwa, kata beliau, terdiri dari 4 huruf. Ta, qaf, waw, dan ya. Yang keempat huruf ini merupakan simbol dari orang-orang yang bertakwa, baik sikap dan karakternya. Ta yang pertama simbol dari sifat tawadhu, rendah hati. Betapa puasa mendidik kita untuk rendah hati, tidak lantas menjadi sombong dan angkuh, bahkan GR, gede rasa, merasa diri paling hebat, merasa diri paling kuat. Tetapi dengan puasa kita dipaksa bahkan untuk tawadhu, rendah hati, merasa diri tak berdaya. Kita bisa lihat, biasa kita bertemu makan, biasa kita bertemu minum,
di bulan puasa baru sehari rasanya lapar, baru sehari rasanya haus, sudah lemah diri ini. Maka muncul kemudian kesadaran, lalu apa yang mau kita sombongkan? Tidak ketemu makan sehari saja begitu lemah diri ini, tidak ketemu makan sehari saja begitu lemah diri ini. Lalu apa yang mau kita sombongkan? Karena itu dalam salah satu hadis qudsi Allah umumkan, maklumatkan, uhibbul mutawadhi'in, aku mencintai orang-orang yang rendah hati, tawadhu, tidak sombong. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi' asyad, tetapi aku lebih cinta kepada orang kaya yang tawadhu, yang rendah hati. Maknanya dapat kita fahami dari mafhumnya. Allah murka dan Allah tidak suka pada orang sombong. Orang kaya yang sombong sebenarnya wajar karena kekayaannya, tetapi Allah tidak suka. Tapi Allah lebih tidak suka orang miskin yang sombong. Saya ulangi, Allah mencintai orang yang tawadhu, tapi Allah lebih cinta pada orang kaya yang tawadhu. Karena orang kaya potensi untuk sombongnya lebih besar. Tapi kalau orang miskin kemudian sombong, apa yang mau dia sombongkan? Dan kesombongan itu biasanya muncul seperti karena lebih dari ilmu pengetahuan, lebih dari segi harta, lebih dari segi pangkat. Padahal semuanya tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun adalah simbol orang yang sombong karena kekuasaan. Qarun adalah simbol orang sombong karena kekayaan. Haman adalah simbol orang sombong karena pengetahuannya. Dan semuanya Allah laknat, Allah tenggelamkan, Allah binasakan. Karena Allah tidak suka. Sejak awal iblis itu adalah sejarah awal betapa makhluk sombong itu dapat laknat sepanjang masa. Padahal kalau dilihat kategori ibadahnya, iblis adalah ahli ibadah, ahli zikir, bahkan melebihi malaikat hingga dijadikan guru oleh malaikat. Tapi Allah cuma perintahkan satu saja, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, sujud semua para malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro, dia enggan dan dia merasa besar karena unsur dia merasa lebih baik daripada unsur Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana mungkin aku sujud kepada Adam? Adam terbuat dari tanah. Aku, kata iblis, terbuat dari api. Unsur api lebih baik daripada unsur tanah. Dari segi logika saja sudah salah. Karena unsur tanah itu secara kimiawi justru lebih hebat daripada unsur api. Tetapi karena kesombongannya itu dan alasan yang dibuat-buat, dia melanggar perintah Tuhan. Dan akhirnya Allah usir iblis, Allah laknat iblis sampai hari kiamat sepanjang masa. Allah proklamirkan dalam hadis qudsi, al-izzu izari wal kibriya'u ridai famayunazi'ni adabtuh. Keagungan itu adalah pakaianku, kesombongan itu selendangku. Siapa yang meminjamnya, memakainya dariku, merenggutnya dariku, niscaya aku akan mengazabnya. Kesombongan itu milik Allah, dan Allah wajar kalau memiliki sifat sombong karena semua miliknya dan Allah maha kuasa untuk itu. Tapi ketika kita manusia memiliki sifat sombong, itu sama saja dengan merenggut ridanya Allah, selendangnya Allah. Maka Allah murka, adabtuh, aku akan mengazabnya.
Dan puasa mendidik kita untuk tidak sombong, tawadu, merasakan kelemahan diri. Huruf yang kedua dari kalimat takwa, qaf. Artinya kata Imam Qushairi, qanaah. Puasa mendidik kita untuk qanaah, menerima apa adanya. Ketika saat berbuka maghrib menjelang, seluruh makanan tersedia di depan meja berjejer. Nafsu mengatakan, ingin rasanya kulahap semua, ingin rasanya kuminum semua. Tetapi begitu maghrib tiba, saat berbuka datang, apa yang bisa kita makan? Paling banter cuma semangkok, paling banter cuma segelas. Dan itulah nafsu, keinginannya menggebu untuk memakan semuanya. Tetapi puasa memaksa kita, mendidik kita untuk menerima sesuai dengan kebutuhan. Dan kemampuan perut kita hanya semangkok atau hanya segelas. Nabi pernah mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyani min dhahabin." Seandainya kepada anak Adam ditawarkan 2 ladang emas, 2 ladang isinya emas semua, akan puaskah manusia? Akan berhentikah manusia? Tidak, kata Nabi, labtagha lahum salisan. Dia akan memburu ladang emas yang ketiga. Wala yumla'u jawfu ibnu Adam illa turab. Dan tidak akan pernah penuh mulut dan perut manusia kecuali ketika disumpal dengan tanah, masuk ke liang lahat, dikubur dalam kubur. Itulah nafsu. Dan selama puasa Allah mendidiknya agar mengendalikan. Huruf yang ketiga, waw, simbol dari wara, kata Imam Qushairi, berhati-hati. Puasa mendidik kita, jangankan yang haram, yang halal saja dihindari. Al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma mushtabihat. Halal jelas, haram jelas, di antara keduanya ada yang syubhat. Dan puasa bahkan bukan cuma haram, syubhat, yang halal saja dijauhi, dihindarkan. Karena itu tidak ada yang tahu siapa yang sedang berwudu setetes 2 tetes terminum atau sengaja minum. Maka dalam hal ini warok benar-benar dididik 1 bulan. Dan huruf yang keempat itu ya, simbol dari yakin. Tidak ada satu kebahagiaan dan tidak ada yang termahal kecuali hidup untuk satu keyakinan. Hanya yang yakin kepada Allah. Anta'budallah ka'annaka tara. Fa ilam takun tara innahu yara. Kau sembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika tidak bisa, maka seakan-akan, atau bahkan bukan seakan-akan, karena memang Allah melihat kita. Puasa mendidik kita dengan yakin bahwa Allah melihat kita, sehingga tidak bisa kita licik dan curang, walaupun orang lain sesama manusia tidak mengetahui kita puasa atau tidak, tetapi Allah Maha mengetahui. Maka kita jelang Ramadan, kita sambut Ramadan dengan program-program ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan mendidik diri agar kita menjadi muttaqin. Semoga dengan inayah dan bantuan Allah Subhanahu wa taala dan dengan puasa yang Allah berikan selama 1 bulan, kita termasuk golongan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa dan berbahagia dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.